Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimismenya. Ia menilai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik. Purbaya juga memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan matang mengenai potensi dampak melemahnya rupiah terhadap subsidi energi dan asumsi makro anggaran pendapatan belanja nasional (APBN). Waktu kita hitung rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi gitu kira-kira, tapi sudah kita hitung, jadi enggak usah khawatir, ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak DJP, Jakarta. Senin, tanggal 18 Mei tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Purbaya menambahkan, kondisi ekonomi Indonesia bisa dilihat dari ekspresi wajahnya. Sembari berkelakar, Purbaya mengatakan apabila dirinya tersenyum, hal itu menandakan kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja. Kalau saya senyum, ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus, kata Purbaya. Di kesempatan yang sama, Purbaya juga membahas soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan orang di desa tak memakai dolar. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung, ITB, itu menyebut pernyataan Prabowo harus dilihat berdasarkan lokasi sang presiden saat berbicara. Diketahui, Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat memberikan sambutan di acara peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026. Saya jelasin dulu konteksnya begini. Itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana, ucapnya. Ia pun menegaskan pernyataan tersebut bukan berarti Prabowo tak paham soal rupiah. Menurut Purbaya, Prabowo sangat paham soal perekonomian. Bukan berarti Pak Presiden gak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu, lanjutnya. Purbaya menilai pernyataan Prabowo tersebut untuk menghibur masyarakat Indonesia agar tidak panik terhadap dinamika ekonomi global. Ia meminta agar publik tidak membesar-besarkan ucapan tersebut hingga memicu polemik yang tidak perlu di media sosial. Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak apa-apa ngomong begitu, pungkas Purbaya. Sebelumnya, Prabowo menyindir sejumlah pihak yang khawatir terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ia menilai perputaran ekonomi mikro di daerah tidak akan terkena dampaknya, sebab tak bergantung penuh pada mata uang asing. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar, bener enggak? Yang pusing ya yang itu, yang suka keluar negeri, ayo siapa ini, katanya, Sabtu. Biaya hidup yang naik akan menjalar sampai desa. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal orang desa tak pakai dolar, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira, menilai bisa membahayakan masyarakat Indonesia. Bima menekankan, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan menjalar ke biaya hidup yang naik. Hal itu, ujar dia, tentu saja akan dirasakan sampai ke level desa. Jangan dikira pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang sudah Rp17.600 tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik sampai ke level desa, ujar Bima, Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Ia menjelaskan, masyarakat di desa juga banyak menggunakan barang yang komponennya didapat dari impor, seperti handphone, kendaraan bermotor, televisi, hingga mesin cuci. Kemudian, bahan bakar minyak, BBM, dan LPG masih dipenuhi dari impor untuk kebutuhan nasional. Ia menyebut, barang-barang tersebut akan naik harganya ketika rupiah mengalami pelemahan. Lalu juga pupuk di sentra pertanian akan terpengaruh harganya kalau rupiah makin lama makin lemah. Itu semua tinggal menunggu waktu saja, sampai harganya akan menekanan masyarakat di pedesaan, tutur Bima. Selain harga barang yang naik, kata Bima,
Pedesaan berpotensi dipenuhi masyarakat korban dari pemutusan hubungan kerja, PHK, dari perusahaan yang terimbas dampak pelemahan rupiah. Bisa terjadi PHK massal dari pelemahan rupiah, dan desa akan dibanjiri oleh mereka jadi korban PHK di perkotaan. Kembali ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, ini akan menjadi beban desa, paparnya. Bima menyampaikan, saat ini banyak pemimpin negara lain mempersiapkan strategi-strategi menghadapi kondisi terburuk dengan adanya krisis energi global maupun gejolak kurs. Namun, kata Bima, Prabowo justru menantang ancaman yang ada tanpa ada persiapan. Jadi kami sangat menyesalkan, Prabowo menganggap enteng situasi sekarang. Saya kira cara sikap dan komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan ekonomi, pungkas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.